ia serahkan anaknya sendiri, darah dagingnya. Maka sejak itu, tuyul pertamanya lahir dari perut tanah di malam Jumat Legi. Tuyul yang kuat karena berasal dari darah sendiri. Desa Karangjati, sebuah dusun kecil yang tersembunyi di balik bukit dan belantara, berada di wilayah Cirebon Selatan, jauh dari hingar-bingar kota. Jalan menuju desa itu hanyalah jalan tanah berdebu yang kadang tertutup kabut saat fajar menyingsing. Hutan bambu mengelilingi dusun itu, menambah kesan sunyi dan menyimpan kesan misterius yang tak terucap. Di tengah kesunyian itu berdiri sebuah rumah besar berwarna putih gading dengan gerbang besi tinggi dan dua patung makan di samping pintu. Rumah itu milik Bu Lurah Sulastri, perempuan paruh baya yang menjabat kepala desa Karangjati selama hampir 7 tahun terakhir. Ia tak memiliki suami, dan tak ada satupun orang tahu bagaimana kisah masa lalunya yang sebenarnya. Yang warga tahu, dulu Sulastri hanyalah seorang perempuan miskin dari keluarga petani bawang. Ia sempat merantau ke Jakarta selama hampir 20 tahun, lalu kembali ke desa, membawa harta dan gaya hidup baru. Tak lama setelah kepulangannya, ia mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa dan menang telak. Sejak saat itu, kekayaan Bu Lurah seolah tak habis-habis. Lahan sawahnya luas. Ia membangun toko sembako terbesar di desa, dan tiap bulan ada saja truk besar yang datang membawa barang-barang mahal. Tapi anehnya, penduduk Karangjati tidak ikut menjadi sejahtera. Ekonomi desa tetap stagnan. Warga yang mencoba berdagang selalu gagal. Warung-warung kecil cepat bangkrut. Beberapa warga bahkan berkata, semuanya seperti dimakan hantu. Uangnya hilang terus. Namun tak satu pun dari mereka berani menyuarakan kecurigaan itu secara terang-terangan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu duduk di gardu ronda bersama 3 kawannya. Mereka bicara pelan-pelan, seolah takut terdengar oleh angin. Kau sadar? Enggak. Sejak Bu Lurah jadi kepala desa, desa ini malah tambah miskin, ucap Bayu sambil meniup rokok kretek yang tinggal setengah. Pernah lihat warung Wak Jarwo? Baru buka 3 hari. Langsung tutup, katanya sih. Uang hasil jualannya hilang tiap malam. Timpal Wandi, penjaga sekolah dasar. Jangan sembarangan. Ndik, nanti kau diganggu, bisik Darto, lebih tua dari mereka, sambil menatap gelisah ke arah rumah besar di ujung jalan. Bayu mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang janggal memang sedang terjadi. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan oleh kabar dari Pak Damar, seorang petani tua yang tinggal sendirian. Ia mengaku melihat sosok kecil berkulit kelabu berlari cepat di ladangnya. Menjelang subuh, sosok itu telanjang bulat dan kepalanya licin mengkilat seperti telur rebus. Awalnya Pak Damar mengira itu anak kecil yang nakal, tapi tubuh mungil itu melompat melewati pagar setinggi dada dan lenyap ke arah rumah Bu Lurah. Demi Allah, aku lihat jelas. Matanya melotot, larinya kayak angin, kata Pak Damar saat melapor ke Pak RT, yang tampak pucat mendengar cerita itu. Kabar itu menyebar cepat. Bisik-bisik warga makin ramai, dan semuanya mengarah ke satu nama. Bu Lurah Sulastri, Naman Bu Lurah. Tak terganggu sedikit pun. Ia tetap berjalan anggun di jalan desa dengan kebaya mahal dan sepatu hak tinggi. Senyum tipisnya dingin, matanya tajam menyapu siapapun yang berani menatap terlalu lama. Kadang, anak-anak kecil menangis ketakutan hanya dengan melihat sosoknya dari kejauhan. Sementara itu, di malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Keluarga Pak Rahmat kehilangan uang 2 juta rupiah
yang disimpan di bawah bantal. Kunci rumah utuh, jendela tertutup rapat. Anehnya, kucing peliharaannya ditemukan mati tergantung di pohon jambu belakang rumah. Dengan bola matanya hilang, Ibu Sari, janda penjual gorengan, melihat pintu dapurnya terbuka sendiri pada tengah malam. Saat ia mengintip dari celah kamar, ia melihat sosok mungil berjongkok di bawah meja makan, menggerogoti sesuatu. Ia menjerit, dan sosok itu melompat keluar menembus tembok. Sejak saat itu, tidur warga Karangjati tak pernah nyenyak lagi. Suatu malam Jumat Kliwon, suasana desa makin mencekam. Lampu-lampu jalan mati tiba-tiba. Hanya tersisa temaram dari bulan. Pucat di langit kelam. Bayu memberanikan diri mengintip dari balik semak-semak. Bersembunyi tak jauh dari rumah Bu Lurah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketika pintu rumah megah itu terbuka perlahan. Seorang wanita tua berkerudung hitam keluar. Membawa nampan berisi kendi tanah liat dan bunga 7 rupa. Ia berjalan ke belakang rumah, menuju sumur tua yang sejak dulu dikenal sebagai sumur kalap sumur yang katanya tak pernah kering. Bahkan saat musim kemarau panjang, Bayu menahan napas saat Bu Lurah melempar bunga ke dalam sumur. Lalu menyuangkan darah dari kendi sambil menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Beberapa detik kemudian, suara tawa kecil menggema dari dalam sumur. Bukan tawa manusia. Lebih seperti suara anak kecil yang bergema dalam ruang sempit dan dalam. Bayu menggigil. Tapi sebelum sempat kabur, ia mendengar suara di belakangnya. "Kamu suka ngintip ya, Mas Bayu?" "Oh iya." Menolak. Bu Lurah berdiri hanya 2 langkah darinya. Meski tadi jelas berada jauh di dekat sumur, matanya merah menyala dalam gelap. Senyumnya lebar, dan dari balik kebaya tampak bayangan tangan mungil melingkari pinggangnya. Tangan kecil yang bukan miliknya. Bayu pingsan seketika. Pagi harinya, tubuh Bayu ditemukan oleh warga di depan pos ronda. Ia masih hidup, tapi matanya kosong dan tak bisa bicara. Mulutnya hanya bisa komat-kamit menyebut satu kata. "Tuyul, tuyul, tuyul." Bu Lurah datang siang itu, berdiri di tengah kerumunan warga sambil berkata manis. "Kasihan ya Bayu, mungkin kemasukan angin malam. Jangan terlalu percaya hal mistis." Namun warga hanya bisa menunduk. Tak satu pun berani menatap wajahnya. Semenjak itu, kekayaan Bu Lurah semakin menggila. Ia membangun penginapan besar di pinggir desa, membeli mobil baru, bahkan menyumbang dana besar ke acara desa. Tapi di balik semua kemewahan itu, malam-malam Karangjati semakin kelam. Anak-anak kecil mulai menangis setiap malam, terbangun karena mimpi buruk. Warga mendengar suara langkah kecil di atap rumah. Beberapa bahkan melihat bayi tanpa mata merangkak di jalan setapak, lalu menghilang dalam kabut. Dan di atas semua itu, Bu Lurah tetap berjalan tenang dengan tuyul-tuyul mungil berlarian tak kasat mata di belakangnya, mencari uang dan tombol baru. Malam-malam di desa Karangjati tak lagi hanya sunyi, tapi kini berubah menjadi malam yang menakutkan. Bayangan-bayangan tanpa bentuk sering terlihat berkelebat di sela pepohonan bambu, dan suara tangisan lirih bayi kerap terdengar dari arah persawahan. Padahal tidak ada rumah di sana. Warga desa mulai dihantui oleh kehilangan yang lebih dari sekadar uang. Yang lebih menyeramkan adalah kabar hilangnya bayi manusia dari rumah-rumah warga. Kasus pertama terjadi di rumah pasangan muda, Reni dan Fajar. Bayi mereka yang baru berusia 6 bulan, Radit, menghilang saat malam menjelang subuh. Jendela terkunci, pintu dalam keadaan rapat. Mereka berdua tidur di kamar yang sama dan tidak mendengar apapun
Yang mereka temukan hanya jejak kaki mungil berlumpur di lantai kamar. Menuju keluar jendela, jejak yang anehnya mengarah naik ke jendela. Seolah makhluk itu memanjat dari dalam keluar. Reni menjerit histeris. Sementara Fajar berlari ke rumah tetangga meminta tolong. Tapi saat warga berkumpul dan mencari ke sekitar rumah hingga ke hutan belakang, mereka tak menemukan satupun petunjuk. Yang mereka dapati hanyalah sehelai kain lampin berdarah, tergeletak di samping sumur tua, tak jauh dari rumah Bu Lurah. Ini punya Radit, lirih Reni. Sambil memeluk kain itu erat-erat, tubuhnya menggigil, matanya kosong, seakan separuh jiwanya ikut pergi bersama anaknya yang hilang. Kejadian itu bukan satu-satunya. Hanya selang 3 hari, bayi lain hilang. Kali ini menimpa keluarga Pak Hadi, seorang guru ngaji yang dikenal taat. Putrinya, Ayu, baru berusia 5 bulan dan tidur bersama neneknya malam itu. Anehnya, tidak ada satupun tanda kerusakan di rumah. Bahkan pintu kamar tempat sang nenek tidur masih terkunci dari dalam. Ketika pagi datang dan keluarga membuka paksa pintu, mereka menemukan sang nenek masih tidur pulas. Tapi tubuhnya dipenuhi luka cakaran kecil-kecil. Bayi Ayu, lenyap. Warga mulai geger. Ini nggak masuk akal, teriak Pak RT saat rapat mendadak di balai desa. Tiap malam sekarang ada yang hilang. Bukan cuma uang, tapi anak kecil. Bayi, Pak. Enoch, kami, ujar Fajar dengan suara serak. Matanya merah. Warga lain bergemuruh, suasana rapat menjadi panas. Namun Bu Lurah, yang duduk di kursi utama dengan tatapan tenang dan senyum datarnya, hanya berkata pelan, "Tenang, semuanya. Saya sudah memanggil polisi dan dukun dari luar desa. Kita akan selidiki bersama." Namun, warga tahu, tidak ada polisi yang datang. Yang datang hanyalah seorang pria berjas hitam dengan wajah kaku tanpa senyum. Ia duduk di teras rumah Bu Lurah saat malam hari, memeluk koper tua dari kulit. Setelah itu, desa makin mencekam. Anjing-anjing menggonggong ke arah yang tidak terlihat. Ayam-ayam berkokok pada jam-jam ganjil. Dan warga sering mendapati patung tanah liat kecil berwajah menyeramkan muncul di pekarangan rumah mereka. Sementara itu, pencurian uang dan perhiasan makin marak. Ibu Sari kehilangan sepasang gelang emas yang ia simpan di dalam rak berlapis gembok. Gembok utuh, rumah terkunci. Tapi gelang itu hilang. Di samping lemari, ia menemukan tanda jari kecil penuh lumpur. Anehnya, tidak ada yang bisa melihat pelaku. Bahkan, kamera CCTV milik Pak Rudi yang dipasang di ruang tamu merekam sesuatu yang lebih membuat bulu kuduk berdiri jam 2:44 dini hari. Kamera menunjukkan kursi bergeser sendiri. Kemudian muncul sosok kecil samar berkulit pucat yang berjalan tanpa kaki mengambang, setinggi lutut manusia dewasa. Sosok itu mendekati meja laci, membuka laci dengan tangan kecilnya yang kurus, mengambil dompet berisi uang, lalu menghilang perlahan sambil menoleh ke arah kamera. Wajahnya seperti bayi, tapi senyumnya sangat lebar. Pak Rudi pingsan saat menonton rekaman itu. Desa Karangjati kini benar-benar kacau. Warga tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang tidur di kamar sendiri. Banyak keluarga mulai pindah ke rumah sanak saudara di luar desa. Tapi anehnya, siapapun yang pergi dari desa selalu mengalami kecelakaan ringan. Ban mobil meletus, remblong, atau tersesat berputar-putar di jalan yang sama. Semua jalan keluar seperti menutup sendiri di rumahnya. Bu Lurah Sulastri duduk di kursi goyang tua menghadap jendela besar. Di depannya
Dua lilin menyala redup, wajahnya pucat pasi. Namun, ia tersenyum. Kecil. Dari arah langit-langit rumah, suara gemericik terdengar seperti tawa anak-anak. Lalu muncul satu persatu sosok kecil berkulit putih, keabu-abuan, berlari mengelilinginya sambil membawa koin-koin emas. Sulastri menepuk pelan paha tuanya dan berbisik, "Bagus, kalian bekerja dengan baik. Malam ini, satu sosok tuyul mendekat." Ia menunjuk kalender di dinding. Tepat pada tanggal 1 Jumat Kliwon. "Ya," kata Bu Lurah pelan, "sudah waktunya." Satu bayi lagi. Senyum lebar terlukis di wajah keriput itu. Matanya berkilat merah. Dan saat cahaya lilin memantul pada wajah tuyul di depannya, tampak jelas bahwa sosok itu bukan lagi seperti anak kecil biasa. Matanya hitam penuh, giginya runcing dan berdarah. Ia menjulurkan lidah panjang dan menjilat darah dari koin emas yang ia bawa. Malam itu, bayi ketiga menghilang. Orang tua korban, keluarga Mardika, tak sempat sadar. Mereka bangun pagi dan mendapati bayi mereka tak berada di kasur. Selimutnya sobek dan di atas tempat tidur ada tanda seperti cakaran kuku kecil dan secarik kertas kuning bertuliskan aksara Jawa kuno. Warga makin histeris, namun tak ada yang berani mengusir Bu Lurah. Entah kenapa, tubuh mereka selalu terasa berat jika ingin protes. Mulut seperti terkunci, seolah terikat oleh kekuatan gaib yang membuat mereka hanya bisa memendam teror itu dalam diam. Beberapa orang yang mencoba membuka rahasia. Bu Lurah mulai mengalami nasib mengenaskan. Pak Gino, mantan mandor proyek pembangunan. Rumah Bu Lurah ditemukan terikat di pohon mangga dengan mulut disumpal kapas dan tubuh penuh luka seperti digigit binatang kecil. Ia masih hidup, tapi matanya melotot ke atas. Mulutnya terkunci dan ia terus bergumam. Mereka lapar. Mereka lapar. Jangan ganggu rumah itu. Tak lama kemudian, Pak Gino meninggal tanpa sebab medis yang jelas. Desa Karangjati pun hidup dalam diam dan teror. Bayi-bayi lenyap, harta menghilang, dan tuyul-tuyul tak kasat mata menari di setiap sudut malam. Namun, di tengah itu semua Bu Lurah semakin kaya, semakin cantik, dan semakin muda. Rambutnya tampak lebih hitam, kulitnya kencang. Warga mulai menyadari Bu Lurah seolah tak menua. Namun mereka terlalu takut untuk bertanya. Di akhir bulan, di halaman rumah Bu Lurah, terlihat ada mainan bayi. Boneka kecil yang berdarah dan menangis sendiri. Tak lama kemudian, suara erangan lirih terdengar dari dalam tanah. Dan kabarnya, pada malam-malam tertentu, jika kamu berjalan melewati rumah besar itu, kamu bisa melihat bayi telanjang dengan mata hitam pekat sedang duduk di atap, menatapmu dan menunjuk ke arah dada seolah berkata, "Kamu yang berikutnya." Malam mulai turun di desa Karangjati. Kabut menggulung pelan dari arah timur, menelusup di antara batang-batang pohon dan menyelimuti permukiman seperti selimut kematian. Suara jangkrik dan kodok bersautan. Namun di balik kesunyian itu, ada suara yang tak biasa. Ratapan pelan dari arah pemakaman tua di ujung desa. Tak banyak yang berani melewati makam Karangjati. Setelah maghrib, makam itu berada di tanah tinggi. Sebagian besar nisannya sudah ditutupi lumut dan pohon-pohon besar menjulang seperti penjaga yang siap mencengkeram siapapun yang mendekat. Namun, di antara nisan-nisan itu tinggal seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Rebo penjaga makam yang sudah tinggal di sana sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Begitu katanya. Tubuhnya kurus seperti ranting kering, wajahnya penuh kerutan. Matanya tajam dan dalam,
menyimpan terlalu banyak cerita. Tak banyak yang berani berbicara dengan Mbah Rebo. Tapi malam itu, dua pemuda dari desa nekat menemuinya. Bayu yang trauma sejak melihat Bu Lurah di malam Kliwon, dan Fajar, ayah dari bayi yang hilang. Mereka datang membawa sesajen sederhana kembang 7 rupa, sebatang rokok, dan segelas kopi hitam. Mereka duduk di depan gubuk Mbah Rebo tanpa berkata apa-apa hingga lelaki tua itu membuka suara. "Kalian datang buat dengar cerita yang tak boleh diceritakan, ya?" Gumamnya lirih. Bayu dan Fajar hanya mengangguk pelan. Mbah Rebo menatap kosong ke kejauhan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Sulastri, si lurah kalian sekarang bukan orang biasa. Waktu muda, dia tinggal di desa ini, gadis miskin, anak tukang serut kayu. Ibunya mati karena melahirkan adiknya yang buntung. Ayahnya mati karena tertimpa pohon. Sejak itu, Sulastri dibesarkan oleh neneknya yang buta." Mbah Rebo menghela napas panjang. Asap rokoknya mengepul perlahan. Dia gadis pendiam, tapi matanya sejak kecil beda. Kadang aku lihat dia ngobrol sendiri di dekat sumur tua. Kadang juga dia ngasih makan ke sesuatu yang tak kelihatan. Warga anggap dia aneh, sering jadi bahan olokan. Pernah suatu hari, dia dipermalukan oleh anak juragan tanah, dipaksa telanjang di sawah karena ketahuan nyuri gabah. Fajar mengepalkan tangan, matanya merah. Setelah kejadian itu, Sulastri hilang dari desa. Katanya dia ke kota. Tapi beberapa malam setelah kepergiannya, binatang-binatang di desa mati satu-satu. Anjing, kambing, ayam semuanya ditemukan dengan kepala hilang dan perut robek. Orang tua dulu bilang, itu tanda-tanda embling. Dan setelah 20 tahun, lanjut Mbah Rebo, dengan suara lebih lirih, Sulastri kembali. Kaya raya. Beli tanah seluas lapangan bola. Bangun rumah besar di atas bekas makam Belanda yang dulu pernah terbakar. Tapi tidak ada satupun yang berani menanyakan dari mana uangnya. Bayu menelan ludah. Apa dia sudah melakukan pesugihan waktu di kota? Mbah Rebo tersenyum kecil. Tapi senyumnya seperti luka yang dibuka kembali, bukan di kota, tapi di Gunung Kawi. Bayu dan Fajar saling menatap kaget. Dia datang ke sana bersama seorang pria tua. Lanjut Mbah Rebo. Pria itu bukan orang sembarangan. Namanya Ki Patiro. Dia mantan penganut ilmu hitam. Pensipta Egien kembar mayit. Ilmu yang mempersembahkan bayi kembar yang satu dibunuh, yang satu dipelihara sebagai penuntun arwah tuyul. Sulastri menyerahkan darahnya, rambutnya, dan Yangin Dore, anak pertama hasil perzinahannya, sebagai tumbal Fajar Gemita. Jadi, bayi yang dijadikan tumbal itu, ya, Mbah Rebo mengangguk. Ia serahkan anaknya sendiri, darah dagingnya. Maka sejak itu, tuyul pertamanya lahir dari perut tanah di malam Jumat Legi. Tuyul yang kuat karena berasal dari darah sendiri. Mbah Rebo menunduk, rokok di tangannya hampir habis. Setiap 7 tahun, dia harus memberi tumbal bayi ketujuh untuk memperkuat kekuasaan dan awet mudanya. Dan untuk keseharian, tuyul-tuyul kecil lain dia dapat dari tukar nyawa. Bayu tak bisa menahan diri lagi. Mbah, kalau Mbah tahu semua ini, kenapa diam selama ini? Mbah Rebo menatap Bayu dengan pandangan yang seperti sudah mati. Karena dulu aku juga bagian dari ritual itu, bisiknya getir. Aku, juru kuncinya. Aku yang bantu kuburkan bayi pertama itu. Aku yang mengikat tali dari pusarnya.
ke jimat penyerut tuyul. Tapi aku mundur setelah melihat wajah bayi itu. Dia tersenyum saat dikubur. Sejak itu aku kabur ke makam, bersembunyi dari mata manusia, menunggu ajal. Suasana membeku. Fajar menangis, dadanya sesak. Bayu menutup wajahnya, tak tahu harus bicara apa. Tapi Mbah Rebo belum selesai. Dan sekarang, waktunya hampir tiba. Sudah 6 bayi hilang. Tumbal ke-7 akan jatuh malam Jumat ini. Kalau itu terjadi, Bulurah akan makin kuat. Tak akan mati sampai 7 generasi ke depan. Bayu menatap Fajar. Kita harus menghentikannya. Harus, tapi Mbah Rebo menggeleng. Tak semudah itu, nak. Dia tak bisa disentuh hukum manusia. Tapi ada satu cara. Bayu dan Fajar mendekat. Di bawah rumahnya ada ruangan rahasia. Di sana tersimpan kendi pertama, kendi darah dari janin pertamanya yang digunakan untuk memanggil tuyul pertama. Jika kendi itu dipecahkan dan darahnya tumpah di tanah, ikatan pesugihan akan runtuh dan para tuyul akan kembali menagih janji, darah dan jiwa majikannya. Fajar langsung berdiri. Berarti kita harus masuk ke rumah Bulurah dan cari kendi itu. Kalau kalian siap mati, gumam Mbah Rebo. Karena sebelum kalian menyentuh kendi itu, kalian akan melihat wajah asli para tuyul. Dan percayalah, mereka bukan lagi anak-anak. Mereka sudah lapar terlalu lama. Malam itu, langit Karangjati kelam seperti ditutup kain hitam. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya angin dingin yang berbisik di antara ranting. Bayu dan Fajar mempersiapkan diri. Mereka menghafal jalur ke rumah Bulurah, membawa senter, belati, dan tali. Di tangan Bayu ada seuntai rambut yang diberi Mbah Rebo, rambut dari tali pusar tuyul pertama. Itu akan membimbing mereka menuju kendi. Di balik jendela rumahnya, Bulurah tersenyum. Ia sudah tahu siapa yang akan datang. Dan di belakang punggungnya, bayi-bayi kecil dengan mata bolong dan lidah panjang merangkak di lantai, berbisik satu kata yang sama berulang-ulang. Darah, 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 darah. Kabut pagi masih menggantung rendah saat sebuah mobil jeep hitam melintasi jalan berlumpur menuju desa Karangjati. Di dalamnya duduk 2 orang dari luar kota, Tegar, seorang wartawan muda investigatif dari majalah misteri Mata Gaib, dan rekannya Ningsih, seorang dukun muda berdarah Banyuwangi yang sudah terkenal menangani kasus pesugihan di beberapa daerah angker. Tegar berusia 28 tahun, berambut gondrong, penuh semangat, dan tak pernah jauh dari kamera DSLR-nya. Ia mendengar tentang Karangjati dari laporan anonim yang masuk lewat email. Desa ini dikendalikan pesugihan tuyul oleh seorang lurah wanita. Bayi-bayi hilang, warga bungkam. Kalau kamu berani, datang dan buktikan. Rasa penasaran Tegar membuncah. Dan tahu. Satu-satunya orang yang bisa menemaninya masuk ke zona gaib seperti ini adalah Ningsih, perempuan muda berhijab dengan kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Saat mobil mereka memasuki gerbang desa, bulu kuduk Tegar langsung merah. Meski matahari sudah tinggi, udara terasa pengap dan berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari atas. Energinya kacau, gumam Ningsih dari kursinya. Tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa kecil yang tidak tenang. Tegar mengerutkan kening. Maksudmu, arwah bayi? Ningsih mengangguk pelan. Ada banyak. Mereka tidak pergi. Mereka kelaparan. Tegar dan Ningsih penumpang di rumah Pak Darto. Warga yang diam-diam menginginkan Bulurah diungkap. Ia memberikan informasi dasar tentang sumur kalap, rumah mewah Bulurah,
dan hilangnya bayi-bayi sejak 3 bulan terakhir, malam pertama mereka di desa langsung memberikan kejutan. Sekitar pukul 2 dini hari, Ningsih terbangun karena mendengar suara langkah kecil berlari di atas atap rumah. Ia membuka tirai jendela dan mendapati bayangan mungil berlari di bawah cahaya bulan. Berputar-putar di halaman, Tegar buru-buru mengangkat kameranya, mengambil gambar. Tapi anehnya, setiap kali difoto, bayangan itu tidak muncul di hasilnya. Yang tampak hanya kabut pekat dan titik cahaya seperti bola mata mengambang. Dia tahu kita ada di sini, ujar Ningsih lirih. Pagi harinya, Tegar dan Ningsih menyamar sebagai jurnalis budaya yang ingin meliput keberhasilan Karangjati sebagai desa dengan lurah perempuan inspiratif. Mereka bertamu ke rumah Bu Lurah. Saat Bu Lurah Sulastri membuka pintu, Tegar langsung merasakan hawa dingin menyusup ke punggung. Wanita itu terlihat muda untuk ukuran perempuan seusianya. Kulitnya halus, bibirnya merah alami, dan matanya seperti mata yang tidak berkedip. "Selamat datang di rumah saya," ucapnya dengan senyum yang tak sampai. "Ki Mata, wah, dari majalah ibu kota ya? Pasti desa saya terlihat unik ya?" Tegar hanya tersenyum tipis sambil mematikan perekam suara. Sementara Ningsih menunduk dalam, dan dari sela ujung kerudungnya, matanya bersinar redup. Ia sedang melihat. Di balik tembok rumah itu, ia melihat ruang gelap penuh asap, dengan banyak sosok kecil meringkuk sambil menghisap emas, koin, dan bahkan potongan jari manusia. Mereka berebut benda-benda itu seperti binatang buas. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar dengan kendi tanah liat besar, dan dari dalam kendi tampak mata bayi yang masih membuka dan menangis tanpa suara. Ningsih langsung mual. Paul, kami ambil gambar ruang dalam rumah untuk dokumentasi desa," katanya berusaha tenang. Bu Lurah tersenyum. "Oh tidak, maaf, saya sangat menghargai privasi. Tapi kalian boleh lihat halaman belakang saja. Di sana banyak bunga." Namun saat mereka berpamitan, Tegar mencuri satu hal. Foto dari jendela dapur memotret lantai rumah dari kaca. Saat mereka kembali ke rumah Pak Darto dan melihat hasil fotonya, napas mereka tertahan. Dalam pantulan kaca lantai, tampak sosok bayi kecil tanpa kepala yang merangkak cepat ke arah kamera. Di belakangnya, 3 tuyul lain mengikuti sambil tertawa. Hari berikutnya, Ningsih mulai menyiapkan rencana. Ia membuat rajah dari daun lontar, benang hitam, dan potongan kuku kera putih. Kita harus masuk ke ruang bawah tanah rumah itu. Di sana pusat pesugihannya. Kita cari kendi darahnya, hancurkan sebelum Jumat Kliwon besok. Namun saat malam tiba, gangguan mulai datang. Tegar bermimpi aneh dirinya dikejar ratusan bayi berkepala besar. Mereka memanjat tubuhnya, merobek bajunya, dan berbisik dengan suara serempak. "Kau mencuri pandangan, kini kami mencuri nyawamu." Ia bangun dengan dada sesak dan mulut berdarah. Di tangannya tergenggam koin emas yang dingin dan lengket. Ningsih segera membakar dupa dan membaca mantra pelindung. "Kita kehabisan waktu. Mereka tahu, kita tahu. Malam ini kita harus masuk tepat pukul 1 dini hari." Dengan bantuan Pak Darto, mereka menyelinap ke halaman belakang rumah Bu Lurah. Ningsih menggunakan rajah dan minyak akar bahar untuk menonaktifkan pagar gaib yang mengelilingi rumah. Saat mereka berhasil masuk lewat pintu dapur, suasana berubah drastis. Udaranya dingin membekukan, dan setiap langkah mereka seperti melewati lumpur berat. Dinding rumah tampak bergerak pelan,
seperti bernafas. Di balik lemari tua di ruang keluarga, Ningsih merasakan hawa panas. Ia mengetuk bagian bawah lemari dan menemukan papan kayu longgar. Di baliknya, lorong menurun menuju ruang bawah tanah. Mereka masuk. Di sana bau busuk dan amis langsung menyerang hidung. Dindingnya hitam berlendir, lantainya lembab. Di tengah ruangan, mereka melihat altar dari batu hitam dan di atasnya berdiri kendi besar dengan tutup kain merah. Namun, sebelum mereka mendekat, muncul sosok dari dalam dinding. Bayi raksasa setinggi manusia dewasa, tanpa kelamin, bermata hitam, dan tangannya membawa tulang manusia. Tuyul penjaga. Ningsih membaca mantra keras-keras, namun tuyul itu menyerang. Tegar, dilempar ke tembok, tulang. Bahunya retak. Ningsih membuka botol kecil dan melemparkan cairan kuning ke arah tuyul itu air. Dari tali pusar bayi pertama Bulurah, tuyul menjerit keras. Tubuhnya meleleh perlahan menjadi cairan hitam. Ningsih segera mendekati altar, membuka tutup kendi. Di dalamnya bukan darah, tapi wajah bayi yang masih hidup, tenggelam dalam cairan merah. Wajah itu tersenyum padanya. Ia ragu, tapi tahu ini satu-satunya cara. Dengan tangan bergetar, Ningsih mengangkat kendi dan melemparkannya ke lantai. Kendi pecah. Cairan merah menyebar. Ruangan berguncang. Jeritan ratusan tuyul menggema dari seluruh penjuru desa. Tegar dan Ningsih berlari keluar di luar ramah. Rumah Bulurah terbakar dari dalam. Namun anehnya, tidak ada api yang terlihat dari luar. Hanya suara-suara tawa dan tangis bersamaan. Seperti makhluk-makhluk kecil sedang dibakar dari dalam tubuh manusia. Bulurah muncul di beranda rumahnya, berdiri dengan tubuh bersinar merah. Rambutnya berterbangan, kulitnya mulai retak seperti tembikar. Dan dari retakan itu, tangan-tangan kecil keluar. Kalian berani mengkhianati perjanjianku, teriaknya dengan suara banyak mulut. Tegar, hampir pingsan. Tapi Ningsih menariknya. Lari, Tek. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Malam itu, warga desa terbangun karena jeritan dari rumah Bulurah. Tapi saat mereka datang, rumah itu sudah berubah menjadi tumpukan batu hitam, seperti makam tua yang baru saja digali. Tak ada jejak Bulurah, tak ada jenazah, hanya ditemukan kendi retak dan tanah berbau amis menyengat. Namun, sejak malam itu, semua tuyul menghilang. Bayi tidak lagi lenyap. Harta warga tak lagi dicuri. Tapi, 1 minggu setelah kejadian itu, Tegar kembali ke kota. Ia menuliskan artikelnya dan menyimpannya. Tapi sebelum ia sempat mengirimkannya ke redaksi, Ningsih menghilang. Di rumahnya, hanya ditemukan koreten-koreten di tembok gambar bayi berkepala besar dan tulisan, "Kami sudah bebas. Kami ingin ibu kami." Dan dari file di kamera Tegar, muncul satu foto terakhir yang tidak pernah ia ambil. Foto itu menunjukkan dirinya sendiri, sedang tidur di kamarnya. Di belakangnya, berdiri Bulurah dengan tangan penuh darah, menggendong tuyul bermata merah. Suasana dusun Karangjati berubah, semakin mencekam setelah kematian Leman. Warga yang dulunya hanya curiga, kini mulai dihantui rasa takut. Mayat Leman ditemukan dalam kondisi tak lazim, matanya melotot, mulut menganga seolah hendak berteriak, dan kuku-kukunya patah, seperti mencakar tanah. Beberapa warga menyebut mendengar jeritan aneh dari balik lubang-lubang kecil di pekarangan rumah Bulurah. Semalam sebelum Leman ditemukan, malam-malam di dusun tak lagi tenang. Suara tangis bayi sering terdengar lirih
Namun tidak ada satupun bayi di dusun itu yang sedang menangis. Suara itu selalu datang dari arah rumah Bu Lurah dan beberapa tetangga terdekat bahkan mengaku melihat sesosok mungil berkepala besar berlari di halaman rumah saat malam telah larut. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon seusai Isya. Warga berkumpul di langgar kecil untuk membacakan Yasin dan tahlil bagi almarhum Leman. Di tengah pembacaan doa, tiba-tiba salah satu ibu-ibu yang ikut pengajian, Bu Rumiam, kejang-kejang dan menjerit keras. Suaranya bukan lagi suara perempuan tua, melainkan suara bocah kecil yang tertawa cekikikan. Mata Bu Rumiam terbelalak, tangannya mencakar-cakar udara, dan dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Haha, Wang, aku suka Mas. Bu Lurah, kasih makan kami darah. Dia janji kami rumah di bawah. Dia janji kasih banyak kepala. Warga panik. Beberapa orang berusaha memegang tubuh Bu Rumiam yang makin liar. Tapi tiba-tiba dua orang lain ikut kesurupan. Pak Tono dan remaja tanggung bernama Jamie. Mereka semua berkata hal serupa tentang darah. Tentang janji yang harus ditepati. Dan tentang anak-anak kecil berkepala besar yang harus diberi mainan agar tidak menangis pakcik. Molek, pemimpin langgar yang dituakan di desa, segera mengambil alih. Dengan lantang, ia membaca ayat-ayat ruqyah. Dan satu persatu orang-orang yang kesurupan mulai tenang. Tapi bukan itu akhir dari malam mengerikan itu. Tepat pukul 2 dini hari, tanah di dekat sumur tua yang sudah lama tak digunakan mulai bergetar. Warga yang belum tidur dan masih berkumpul di langgar mendengar suara tangisan bayi yang lebih nyaring. Beberapa berlari menuju sumber suara, dan apa yang mereka lihat membuat mereka nyaris pingsan. Dari celah-celah tanah di sekitar sumur tua muncul asap hitam pekat, dan dari dalamnya terdengar seperti ratusan bisikan. Beberapa orang bersumpah melihat tenggen-tenggen kecil merayap dari sela-sela retakan tanah, mencakar udara dengan kuku tajam. Bu Lurah, ia tidak terlihat sejak malam itu. Namun, yang membuat semua orang semakin tak bisa tidur adalah satu hal yang ditemukan keesokan paginya. Di depan langgar tergeletak sebuah bungkusan kain kafan mungil. Ketika dibuka oleh Pak Kiai Malik, isinya membuat semua orang berteriak histeris. Isi bungkusan itu adalah sebuah kepala bayi. Namun, matanya terbuka dan menatap tajam ke arah siapapun yang melihatnya. Tidak busuk, tidak membusuk, tapi sialah. Hidup seolah sedang menunggu. Di bagian dalam kafan tertulis dengan darah, "Beri kami teman, atau kami akan ambil anakmu." Dan sejak hari itu, setiap malam, satu anak dari dusun menghilang tanpa jejak. Dan setiap kali itu terjadi, rumah Bu Lurah tampak makin bersih dan terang, seolah dihuni oleh sesuatu yang sedang bahagia. Hari demi hari di dusun Karangjati berlalu dalam ketegangan dan kepanikan. Setelah penemuan kepala bayi yang menatap tajam itu, tidak ada satupun warga yang bisa tidur tenang. Mereka berjaga bergantian tiap malam, menjaga anak-anak mereka agar tidak keluar rumah. Namun penjagaan itu seperti sia-sia. Meskipun dikurung rapat, dijaga belasan orang dewasa, anak-anak tetap hilang seolah raib begitu saja. Dari balik tembok, dari dalam pelukan, bahkan dari gendongan ibunya sendiri. Anak pertama yang menghilang adalah Dani, bocah 5 tahun, cucu dari Pak Sarto. Ia lenyap saat sedang tertidur di pangkuan ibunya. Sang ibu mengaku hanya memejamkan mata tidak lebih dari 5 menit karena kelelahan. Namun saat membuka mata, pangkuannya kosong. Tidak ada suara,
Tidak ada jejak, hanya bau anyir yang tersisa di udara, dan sebuah mainan kayu kecil berbentuk tuyul yang tergolek di lantai. Anak kedua hilang semalam, kemudian Siti, anak perempuan 7 tahun. Ia menghilang dari balik kamar yang dikunci 2 lapis. Sang ayah, Pak Harun, sampai memecahkan pintu demi masuk ke dalam setelah mendengar suara cekikikan dari dalam. Namun saat pintu terbuka, kamar kosong. Di atas ranjangnya terbentang tulisan di dinding dari darah ayam. Main sama kami, sebentar saja. Warga dusun mulai berontak. Mereka berkumpul di balai desa, menuntut penjelasan dari aparat, dari siapapun. Namun kepala dusun tak bisa memberikan solusi. Apalagi Bu Lurah masih tak muncul sejak malam kesurupan massal itu. Rumahnya terkunci rapat, gorden ditutup, dan tidak ada seorang pun yang terlihat keluar masuk. Tapi para warga tetap yakin semua ini ada hubungannya dengan Bu Lurah Pace Kaimolik, tokoh agama yang mulai sering pingsan karena kecapekan rukyah sana-sini. Akhirnya membuat keputusan berat. Ia mengajak 5 pemuda desa yang paling berani untuk masuk ke rumah Bu Lurah. Mereka akan mencari tahu kebenaran di balik hilangnya anak Kanok dan mengakhiri semuanya jika bisa. Malam itu mereka bersiap dengan membawa air doa, kitab suci, dan tali penggikot. 6 orang itu menuju rumah Bu Lurah. Rumah itu gelap. Tidak ada suara. Tapi ketika pintu diketuk, mendadak terbuka dengan sendirinya. Krak, suara derit pintu seperti jeritan menyambut mereka. Bau busuk langsung menusuk hidung. Ruang tamu terlihat biasa saja, tetapi terasa terlalu sunyi. Mereka masuk perlahan, satu persatu. Dinding penuh lukisan tua. Namun, semua lukisan itu berubah menakutkan saat disorot senter. Wajah-wajah anak kecil dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Mereka menyisir ke dalam. Meja makan kosong, tapi terhidang 6 piring dengan isi yang tak terjelaskan. Potongan kecil daging mentah, rambut, dan serpihan kuku manusia. Dari balik dapur, terdengar suara tangisan bayi lirih. Namun jelas, mereka bergerak cepat, membuka pintu menuju dapur, dan menemukan lorong kecil yang tidak tercatat dalam struktur rumah manapun. Lorong itu menurun, seperti tangga batu menuju bawah tanah. Mereka turun satu persatu, dan di sanalah mereka melihat pemandangan yang akan menghantui hidup mereka selamanya. Sebuah ruangan bawah tanah besar dan lembab. Di tengahnya berdiri sosok Bu Lurah. Tubuhnya lebih kurus, matanya merah menyala. Ia tertawa pelan sambil menggendong boneka bayi besar yang kepalanya menoleh sendiri ke arah mereka. Di sekeliling ruangan ada 13 kendi besar yang disusun melingkar. Dari dalam kendi-kendi itu terdengar suara-suara bisikan anak kecil, tangis dan tawa, serta ketekon-ketekon seperti seseorang sedang mencoba keluar. Bu Lurah menoleh perlahan dan berkata, "Kalian tak seharusnya ke sini." "Ini bukan urusan kalian, Pak," Kaimolik gemitar, namun tetap membacakan ayat suci. Bu Lurah menjerit, matanya berdarah, dan kendi-kendi itu mulai bergetar hebat. Dari masing-masing kendi muncullah sosak-sosak kecil telanjang, berkepala besar, bermata merah, dan berkuku panjang. Mereka adalah tuyul, tapi bukan tuyul biasa. Mereka dulunya anak-anak dusun itu sendiri. Aku cuma menukar mereka untuk kekayaan desa ini, bisik Bu Lurah pelan. Agar Karangjati sejahtera, agar kalian tak kelaparan. Mereka rela, namun tuyul-tuyul itu kini tak mematuhi perintah siapapun. Mereka mengamuk, berlarian, dan mencakar dinding. 2 pemuda langsung diserang kakinya, digigit. Wajahnya dicakar sampai hancur.
3 lainnya lari tunggang langgang. Pak Kiai Malik mencoba menyegel ruangan itu dengan doa dan air suci. Namun sebelum selesai membaca, tubuhnya dilempar ke dinding oleh kekuatan tak terlihat dan lehernya patah. Bulurah, ia tertawa dalam tangis saat para tuyul kecil mulai mendekatinya. Mereka ingin kembali ke rahimku, katanya. Lalu tubuhnya ditarik masuk ke dalam tanah oleh ratusan tangan mungil yang keluar dari bawah lantai batu. Jeritan terakhir yang terdengar hanya satu kata, maafkan. Setelah malam itu, rumah Bulurah hancur dengan sendirinya. Lantai yang sebelumnya kokoh runtuh ke dalam tanah. Tapi di pagi harinya, warga menemukan sesuatu di tengah reruntuhan. 3 kendi besar berdiri di sana, utuh, dan dari dalamnya terdengar suara anak-anak kecil tertawa, memanggil nama orang-orang. Malam di Dusun Karangjati kembali mencekam. Sudah 3 anak hilang sejak pesan mengerikan tertulis di kafan itu. Suasana duka menyelimuti setiap sudut desa. Tak ada tawa anak-anak yang biasanya bermain di lapangan kecil dekat musala. Tak ada jeritan gembira mereka yang biasa berlarian mengejar leang-leang saat senja. Kini yang tersisa hanya tangis ibu-ibu dan tatapan kosong para ayah yang kehilangan harapan di rumah Bulurah. Suasana justru tampak berbeda. Meski masih tertutup rapat seperti sebelumnya, dari balik jendela sering terlihat bayangan anak kecil menari, berputar-putar sambil tertawa. Beberapa warga yang nekat mengintip dari celah pagar bahkan melihat barisan boneka kayu berderet di beranda rumah. Padahal sebelumnya tidak pernah ada. Namun yang paling mencengangkan adalah pengakuan Yanto, anak laki-laki usia 10 tahun yang hampir ikut hilang. Ia ditemukan menangis ketakutan di kebun belakang rumahnya dengan tubuh kotor dan pakaian robek. Yanto berkisah, malam sebelumnya ia mendengar suara lonceng kecil yang membangunkannya. Saat ia membuka mata, ia melihat sesosok anak kecil botak berdiri di ujung tempat tidurnya. Anak itu tersenyum dan mengulurkan tangan, lalu berkata, "Ayo main." Teman-teman sudah menunggu di rumah Bulurah. Tanpa sadar, Yanto mengikutinya. Ia berjalan melewati lorong-lorong gelap menuju arah yang tak diketahuinya. Tapi tepat sebelum mereka tiba di halaman rumah Bulurah, Yanto mendengar suara tahlil dari langgar yang diperdengarkan lewat pengeras suara. Seketika, tangan mungil, tuyul yang menggandengnya terbakar api kecil dan makhluk itu menjerit melengking lalu lenyap. Yanto jatuh pingsan. Saat ia sadar, ia sudah ada di kebun belakang rumahnya. Cerita Yanto menambah kepanikan. Pak Kiai Malik dan para tokoh desa pun berkumpul, memutuskan untuk melakukan sesuatu. Mereka berniat mendatangi rumah Bulurah secara bersama-sama, membawa doa dan keberanian. Tapi saat mereka baru sampai di halaman rumah, langkah mereka terhenti. Pintu rumah terbuka sendiri, perlahan menyambut kedatangan mereka dengan bunyi engsel berderit. Di dalam rumah, suasana mencekam. Langit-langit rumah dipenuhi hiasan boneka tua yang menggantung terbalik. Di ruang tamu, terlihat meja berisi sesajen, kepala ayam, bunga kering, dan foto-foto anak-anak dusun yang hilang. Tapi yang paling mengerikan adalah sosak-sosak kecil duduk melingkar di pojok ruangan. Belasan boneka kayu berbentuk anak kecil duduk diam. Semuanya memegang koin emas kecil dan menunduk seperti sedang tidur. Namun saat rombongan warga mencoba mendekat, salah satu boneka mengangkat kepala, matanya menyala merah, mulutnya terbuka, lalu terdengar suara seperti ratusan anak kecil bersamaan berkata, "Kami teman baru. Tunggu giliranmu." Pak Kiai Malik segera membacakan ayat kursi dan boneka itu
kembali diam. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah berat menyeret. Dari arah lorong muncul sosok Bulurah. Tapi wajahnya berubah. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya kosong. Dan di balik bajunya menggantung puluhan koin emas seperti kalung. Ia tertawa pelan. Kalian datang? Akhirnya, tapi kalian terlambat. Teman-teman kecilku sudah kenyang dan kalian adalah makanan penutupnya. Tiba-tiba lampu rumah padam. Ruangan menjadi gelap total. Dari dalam kegelapan, terdengar suara ribuan kaki mungil berlarian di lantai. Suara koin berjatuhan. Dan tawa cekikikan yang membuat darah membeku. Satu persatu warga yang masuk ke rumah itu tidak pernah kembali keluar. Keesokan harinya, rumah Bulurah terlihat rapi, tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun kini, jumlah boneka di beranda bertambah. Tepat satu untuk setiap warga yang masuk malam itu. Desa Karangjati seolah kehilangan denyut. Sejak rombongan warga bersama Pak Kiai Malik memasuki rumah Bulurah malam itu, tak satu pun dari mereka kembali. Orang-orang yang tadinya berharap akan ada solusi, kini justru tenggelam dalam ketakutan yang tak berujung. Yang tersisa hanyalah cerita samar dari orang-orang yang mengaku melihat rumah Bulurah menyala terang semalaman dengan lampu-lampu temaram keemasan dan suara-suara musik klasik Jawa yang saop-saop terdengar dari balik jendela. Seorang tukang ojek malam bahkan bersumpah melihat sosok-sosok yang menari di halaman rumah itu bukan manusia, melainkan boneka kayu setinggi anak-anak kecil, berbaris melingkar sambil bertepuk tangan. Yang lebih mengerikan, ia juga melihat bayangan sosok-sosok warga yang hilang menarik kaku di antara barisan boneka, seperti sudah kehilangan jiwa. Keesokan paginya, rumah itu kembali sunyi. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Tapi jumlah boneka di beranda bertambah lagi, kini ada 21 buah. Wajah-wajahnya menyerupai warga yang hilang, termasuk wajah Pak Kiai Malik. Orang-orang mulai sadar, ini bukan lagi kutukan biasa. Ini adalah pesta arwah ritual pengikat nyawa yang sangat tua, sangat terlarang di ujung desa. Tinggal satu orang yang belum menyerah. Pak Rono, mantan dukun desa yang dulu bertobat dan meninggalkan praktik perdukunannya. Selama ini ia menjauh dari urusan warga, tapi kali ini ia tak tahan melihat desa tempat ia tumbuh luluh lantak oleh kekuatan hitam yang pernah ia kenal betul. Ia membuka kembali kitab tua yang sudah puluhan tahun ia kubur di bawah tanah. Kitab itu berisi ilmu-ilmu pemanggilan makhluk halus, pengikat tuyul, dan pengusir arwah penasaran. Tangannya gemetar saat membalik halaman yang dipenuhi tulisan tangan leluhurnya dalam bahasa Jawa kuno dan Latin yang berbaur dengan simbol darah dan kutukan. Satu bagian menarik perhatiannya ritual pesta arwah untuk pesugihan emas, Deceless. Dengan tinta merah pekat, disebutkan bahwa ritual ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang bersedia menyerahkan tubuhnya sebagai wadah arwah anak-anak tak tenang. Kemudian menukarnya dengan kekayaan berupa emas kuno dan koin bertuah. Namun sebagai gantinya, ia harus memberi jamuan secara berkala nyawa anak kecil atau jiwa suci yang bisa dijadikan boneka kehidupan abadi. Jika jamuan terlambat, tubuh wadah akan membusuk, dan rumah tempat ritual dilakukan akan menyatu dengan dunia arwah. Pak Rono sadar, ini belum terlambat. Jika mereka bisa memutus ritus sebelum malam ke-13, sejak tuyul pertama datang, kekuatan itu bisa dihentikan. Dan malam ini adalah malam ke-12. Sore itu, Pak Rono mengajak
dua orang Dika, pemuda pemberani yang kehilangan adiknya, dan Sumarni, ibu muda yang anaknya nyaris hilang. Mereka bertiga mempersiapkan segalanya. Dupa hitam, benang merah dari kain, kafan lama, garam laut, dan boneka penebus jiwa yang diisi rambut manusia. Saat malam datang dan desa mulai gelap gulita, mereka bertiga menyelinap ke halaman rumah Bulurah. Anehnya, tak ada pagar gaib, tak ada suara. Rumah itu seperti sengaja mengundang mereka masuk. Begitu mereka menjejakkan kaki di teras, pintu terbuka pelan, dan udara dingin menyergap. Ruang tamu tampak berbeda, kini penuh dengan hiasan janur kuning. Lilin merah menyala di setiap sudut ruangan. Di tengah-tengahnya, terdapat meja panjang yang dikelilingi boneka duduk bersila. Masing-masing mengenakan mahkota kertas emas, dan di ujung meja duduk Bulurah. Wajahnya sudah tidak seperti manusia, pucat seperti kain kafan, rambutnya memutih seperti kapas terbakar, dan matanya kosong. Namun ia tetap tersenyum, seolah sedang menjamu tamu terhormat. "Selamat datang," bisiknya. K-A-L-I-A-N. Tamu terakhir. Setelah ini, pesta bisa ditutup. Tiba-tiba, boneka-boneka bangkit serempak. Mereka berjalan menuju Dika dan Sumarni dengan gerakan lambat tapi serempak. Tangan-tangan mungilnya meneteskan darah. Pak Rono segera menaburkan garam laut dan membacakan mantra dari kitab tua. Beberapa boneka langsung roboh, mengeluarkan jeritan, nyaring sebelum hancur menjadi serpihan kayu. Namun, sebagian besar tetap mendekat, seperti tak terpengaruh. Dika berlari ke arah meja, melempar boneka penebus jiwa ke tengah lingkaran boneka. Boneka itu langsung terbakar. Dan dari dalam kobaran api keluar cahaya putih terang. Suara anak-anak menangis terdengar nyaring, seperti puluhan arwah terbebas dari perangkap. Bulurah berteriak, tubuhnya menggeliat, kemudian terbakar dari dalam. Koin-koin emas yang menggantung di tubuhnya meleleh, menghitam, lalu berubah jadi abu. Rumah itu berguncang. Dari atap, ratusan boneka jatuh satu persatu. Semua lampu padam, jeritan berhenti. Saat pagi datang, rumah Bulurah tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong berwarna keabu-abuan, seperti bekas terbakar. Di tengahnya tertancap papan kayu dengan tulisan yang tak diketahui siapa yang menaruhnya. Siapa yang memberi makan tuyul akan dimakan oleh kelaparan yang ia ciptakan sendiri. Namun, kisah itu belum benar-benar berakhir. Di luar desa, di Pasak, Loak, sebuah kota kecil, seorang kolektor menemukan boneka kayu tua di antara tumpukan barang rongsokan. Boneka itu mengenakan mahkota kertas emas, dan saat malam tiba, boneka itu bergerak sendiri. Malam itu, langit Karangjati diselimuti awan hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Seisi desa terasa hampa, seperti tercekik oleh keheningan. Angin dingin berdesir pelan, seakan membisikkan doa kematian. Pak Kiai Malik, dengan tubuh, renta dan wajah penuh kerutan, berdiri di halaman rumah Bulurah, yang kini telah hancur setengahnya akibat pembakaran warga. Bersamanya berdiri beberapa pemuda yang masih memiliki keberanian tersisa. Darto, Samin, dan Jemi yang baru sembuh dari kerasukan. Mereka menggenggam tasbih dan membawa air doa, bertekad menyelesaikan kutukan ini malam ini juga. Tapi saat mereka hendak mulai membaca ayat suci, tanah bergetar keras, seolah isi bumi menolak kedatangan mereka. Tiba-tiba dari reruntuhan rumah Bulurah, muncul celah tanah yang menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya, muncul ratusan suara cekikikan, dan satu persatu makhluk kecil, berbentuk bayi, berkepala besar, mata hitam besar, dan
mengkilap, berjalan pelen-pelen dengan senyum bengis. Tuyul-tuyul itu menyambut mereka dengan jeritan tawa yang melengking. Mereka membentuk lingkaran, menari-neri, mengelilingi lubang hitam yang kini mengeluarkan api biru. Di dalam lubang itu, mangkil sisa bayangan hitam tinggi bulurah. Tapi bukan lagi bulurah yang dulu dikenal. Wajahnya tak berkulit, hanya tengkorak yang berlumur darah. Matanya merah menyala, rambutnya menjuntai penuh ular-ular kecil, dan lidahnya menjulur panjang ke tanah. Kalian menghalangi pesta kami. Pesta tumbal terakhir, teriaknya. Suaranya menggema seantero desa. Tiba-tiba, dari setiap sudut desa, satu persatu anak kecil muncul dengan langkah kaku. Wajah mereka pucat, mata kosong. Mereka berjalan menuju rumah bulurah seolah dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Para orang tua menangis, mencoba menahan mereka, tapi tubuh anak-anak itu seakan tak punya jiwa. Mereka menari seperti boneka di bawah kendali tuyul-tuyul itu. Kiai Malik membaca ayat kursi keras-keras. Namun, angin puting beliung muncul tiba-tiba dan menghantam tubuhnya ke belakang. Samin mencoba melawan tuyul dengan menyiram air doa. Namun, tuyul-tuyul itu malah tertawa dan mencakar wajahnya hingga hancur. Sisa harapan hanya pada Darto dan Jamie yang menyeret tubuh Kiai Malik ke tempat aman. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat tuul-tuul mulai melompat ke dalam tubuh anak-anak. Satu persatu. Dan tubuh-tubuh mungil itu meledak jadi kabut hitam yang tersedot ke dalam lubang pesta iblis itu. Lurah yang kerasukan kekuatan hitam kini menatap ke arah langit dan tertawa menggila. 100 anak, 100 nyawa. Karangjati akan abadi dalam darah. Tapi saat tawa itu menggema, langit tiba-tiba terbakar. Cahaya menyilaukan muncul dari ujung bukit. Sesosok berjubah putih berjalan pelan seorang ulama tua dari desa sebelah yang telah bertapa di gunung selama 3 tahun. Ia mengangkat tongkat kayu dan mengetuk tanah. Tiba-tiba lubang besar menutup sendiri dengan dentuman keras. Tuyul-tuyul menjerit. Tubuh mereka meleleh seperti lilin terbakar. Bulurah meraung, ditarik oleh tenggen-tenggen api dari dalam bumi. Wajahnya mengelupas perlahan hingga seluruh tubuhnya ditelan oleh cahaya yang menyakitkan mata. Semuanya hening kembali. Desa seakan bebas untuk sesaat. 1 minggu kemudian, warga mencoba melupakan kejadian itu. Rumah-rumah dibersihkan, masjid direnovasi, dan banyak yang pindah dari Karangjati. Namun, suatu malam, Darto yang selamat dari peristiwa itu bangun mendadak. I am Mendengar. Suara ketukan pelan dari dalam lemari kayunya. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari itu. Tak ada apa-apa, kecuali satu boneka bayi tua. Di dahinya tertulis dengan darah, "Kau masih berutang 1 nyawa." Dan malam itu, istri Darto yang sedang hamil tua menghilang. Tak ditemukan jejak, hanya suara tawa kecil yang terdengar dari balik perut rumah. Dan darah mengalir dari lantai ke dinding.